Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman di video vlog peternakan domba saya hari ini. Alhamdulillah ada kabar gembira, dua domba kita yang ada di kanan sana terjual. 2 ekor sudah di TP, tinggal diambil beberapa waktu lagi, kira-kira 1 minggu lagi. Jadi pejantan utama kita laku ya, yang gede itu. Kemudian laku juga satu ternak, nanti kita lihat ke sana. Ini sementara kita lihat dari jauh dulu pakan paginya ya. Jadi kemarin dibeli sistem timbang dengan harga yang sudah kami sepakati per kilonya gitu ya. Jadi ya kita bersyukur karena dapat memberikan ternak-ternak yang berkualitas untuk kebutuhan tasyakuran, selamatan, akikah dan sebagainya di sekitar kandang kita. Jadi kalau semakin banyak peternak-peternak yang mempunyai kualitas pemeliharaan yang baik, saya rasa para pembeli juga akan senang karena tidak akan tertipu dengan tebalnya bulu atau hanya tingginya ternak, tapi memang dagingnya mumpuni ya untuk kebutuhan konsumsinya. Nah, jadi rencananya dari 2 ekor ini akan kita kembangkan menjadi 4 ekor pejantan bakalan lagi, sehingga ternak di kandang ini nanti akan naik menjadi 22 ekor ya di minggu depan mungkin. Kita sekarang mulai cari dulu target bakalan-bakalan yang mau kita masukkan 4 ekor, karena gini teman-teman ya. Kalau kita bakalan pejantan itu kan tidak seperti betina ya, yang mana 2-3 bulan selesai, dipotong di tukang sate, dijagal, selesai. Jadi keturunan itu nggak kayak terlalu penting. Kalau jantan kita penting ya, mencari bibit bebet bobotnya, pejantannya seberapa, induknya sebagaimana, karena pengemukan pejantan itu relatif lebih lama kalau dibandingkan betina. Kalau pasar kita adalah pasar umur setahun lebih atau poel ya. Jadi kita belinya harus yang pas. Kalau kita membeli yang sudah poel tapi kurus dan tubuhnya tidak berkembang maksimal tulangnya, maka ya ketika digemukkan ya segitu-segitu aja untuk panjang dan tingginya. Nah, kita harus mencari umur yang pas untuk penggemukan dan lama penggemukan yang pas, sehingga aspeknya ya tidak hanya menggemukkan tapi menumbuh gemukkan ya. Itu bagi saya seperti itu. Mungkin banyak peternak lain juga yang berbeda karena mereka mau cari efisiensi dan kecepatan jual ya, karena sudah skala ya, industri. Tapi kalau skala rumahan, peternak hobi seperti saya ini ya masih seperti itu yang kita anut. Yang penting genetiknya bagus. Kayak yang di kanan kan genetiknya oke-oke ya. Kita beli dari pejantan Sapudi yang memang tinggi dan besar, bobot di atas 65 kilo. Jantannya kita bisa ambil gitu. Nah, kalau yang ini juga sama. Pejantannya juga dari Sapudi, kakeknya, bapaknya udah lahir di sini, di plat Pati sini. Kemudian ini anak generasi keduanya. Oke ya. Ya ini kendalanya ya, kalau ada ayam di kandang dan belum dikasih makan, dia akan mengganggu sekali konsumsi si domba. Jadi kita sebenarnya harus dikandangkan ayamnya atau dihilangkan dari kandang, atau enggak ya harus ditunggui ketika dikasih pakan, karena enggak lama ya makannya ternak seperti ini. Kalau pakannya bentuk kering ya, nanti dia akan cepat habis. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita telah dibeli ternaknya, maka segera kita pikirkan perkembangan jumlah ternaknya ya. Jadi kalau kita punya modal asalnya ternak 3 jadi 5 jadi 7 jadi 10 jadi 20 jadi 30, nah, itu harus berkembang seperti itu. Jangan sampai modal awal ternak kita 15, sudah berjalan beberapa tahun mah tinggal 10, tabungannya nggak ada, lah itu berarti merugi ya. Merugi tidak harus melewat pakan beli, pakan gratis pun kalau pemeliharaannya banyak yang mati ya rugi. Tapi kalau ini beli pun sehat, tumbuh, berkembang, untung gitu ya. Kita dapat juga spare keuntungan, ada peningkatan investasi. Jadi ini kan pakan masih ada stok untuk banyak bulan ke depan. Jadi dari penjualan 2 itu kita akan belikan bakalan bobot 18 kiloan nanti mungkin, banyak 4 ekor.
Dan yang sisa uangnya kita masukkan ke plotting pakan lagi. Jadi berkembang menjadi 22, di mana ada 17 pejantan dan 5 betina. Jadi relatif menyenangkan ya. Karena kita belum menemukan formulasi yang terbaik dengan pakan hijauan, dengan kecepatan tumbuh setumbuhnya bagus itu dengan material genetik lokal seperti ini. Kecuali kalau sudah masuk gen dombos atau domba batur atau texel ya kan, atau dorper mungkin sudah berbeda. Cuman kan kita nggak punya belum punya ke investasi untuk ke arah ke sana. Jadi ya udah, kita nikmati genetik yang ada di sekitar kita yang baik utamanya ya, dengan genetik yang sama tapi baik, karena kan sesama ekor gemuk ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kakinya lurus, ada yang kakinya sudah bengkok. Itu kan beda-beda. Kita cari yang terbaik aja. Jadi ini untuk penggemukan yang umur 4 minggu ya. Per hari ini pas 4 minggu kondisi sudah bagus semua, sudah berotot semua, itu yang paling penting ya. Jadi terlihat dari pergerakannya teman-teman. Kalau pergerakan dia agresif, kemudian daya dorongnya bertenaga, itu membuktikan bahwa tubuh mereka sudah, nah itu lihat nih ya, sudah kelihatan bermasa. Kalau kita beli baru dari umbaran gitu ya, dengan makan full umbaran, biasanya ya dia dorong ya enteng kayak kertas gitu ya. Kalau sudah berbobot seperti ini maka dia tumbuh, tinggal kita cek timbangannya sekali waktu gitu ya. Jadi kalau kita jual kiloan tuh ya resikonya harus nimbang terus tuh. Kalau kita jual jogrok ya mungkin nggak perlu ditimbang, nggak, yang penting kelihatan oh sudah mulai nutup, lemak sudah ada tipis-tipis, otot sudah penuh, punggung sudah nggak lancip, lah itu udah selesai proses kalau kita mau jual jogrok kan. Tapi karena bulu kita cukur, kita juga ingin mengembangkan penjualan kiloan walaupun beli bakalannya belum bisa dikilokan di sini. Nah, itu untuk pengembangan ke depan kami berencana untuk membuat ini ya, breeding low cost. Nanti digemukkan di area sini, breedingnya di tempat lain gitu ya. Kita bekerja sama dengan pihak lain untuk penyediaan ternak breedingnya gitu ya, dengan pendampingan yang baik. Kita coba lihat mana ternak yang laku. Ada 2 ya teman-teman ya. Jadi yang laku itu nanti untuk akikah. Hingga kalau orang di sini akikah itu harus berumur ya. Ini sejantan utama kita ini laku ini, sama si ini. Nah ini nih, ini juga laku. Nah jadi nanti pejantannya kita hilang 2 dan kita akan tambah 4 ya. Ini masih kita tahan. Secara aturan sebenarnya ya boleh, cuman secara budaya masih terlalu muda, maka belum saya lepas. Kalau yang lain karena mereka postur ya, tingginya beda, panjangnya beda, kita tahan untuk kurban nanti sehingga memberikan efisiensi pertumbuhan yang lebih baik. Jadi kayak si ini kita tahan, itu juga kita tahan untuk besaran kurban nanti gitu ya. Ini betina kita udah bunting semua. Kita akan mencoba melihat di 3 atau 2,5 bulan ke depan kelahiran beberapa indukan yang kita miliki ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semangat terus untuk beternak dan meningkatkan efisiensi peternakan kita. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.